Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahma Asitren BP 19110027 akan mempresentasikan tentang pendekatan analisis rasio sebagai salah satu alat analisis dalam menilai kinerja perusahaan. Rasio sendiri adalah satu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Sedangkan rasio keuangan adalah proses pengambatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan, dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan ini digunakan oleh dua pengguna utama, yaitu investor dan manajemen. Investor menggunakan rasio keuangan untuk melihat apakah manajemen menggunakan rasio investasinya itu bagus atau tidak. Sedangkan manajemen menggunakan rasio keuangan untuk menentukan seberapa baik kinerja perusahaan untuk mengevaluasi kemana perusahaan dapat memperbaiki diri. Baiklah, selanjutnya fungsi analisis rasio keuangan. Yang pertama, berguna bagi seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham. Yang kedua, memberikan kredit kepada satu perusahaan. Yang ketiga, menentukan besar tingkat keputusan yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas tersebut adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek satu perusahaan dengan memilih aktiva lancar dengan hutang lancar. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio seperti yang A, net working capital. Cara mencari net working capital adalah aset lancar dikurangi dengan hutang lancar sama dengan modal kinerja bersih. Yang B, ada rasio lancar atau current ratio. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Current ratio Cara mencari current ratio adalah current aset dibagi dengan current liabilitas. Apabila rasio lancar 1:1 atau 100%, berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Yang C, ada quick ratio. Quick ratio ini rasio yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Cara mencari quick ratio adalah quick asset dibagi dengan current liabilitas. Angka rasio ini tidak harus 100% atau 1:1. Selanjutnya yang D, ada cash ratio. Cash ratio ini membandingkan antara cash dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Cara mencari cash ratio adalah jumlah cash ditambah dengan setara cash dibagi dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasio, semakin baik sama dengan quick ratio. Tidak harus mencapai di dalam cash ratio ini tidak harus mencapai 100%. Yang kedua ada rasio aktivitas atau activity ratio. Yang pertama ada perputaran piutang atau efektif tidak memberikan aset untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memutuskan aset. Yang kedua ada cara mengukur berapa kali secara rata-rata piutang yang mengumpulkan dalam 1 tahun. Cara mencari perputaran hutang adalah penjualan kredit rasio dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Penjualan kredit rasio dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.